kita ingin berbicara beberapa hal mengenai 3 kata kunci di dalam ilmu pengetahuan sosial, yaitu manusia, tempat, dan lingkungannya. Sebelumnya video ini saya khususkan untuk teman-teman di Institut Agama Islam Fakih Asy'ari atau YAIFA Kediri, dan selanjutnya adalah kita peruntukan untuk teman-teman yang membutuhkan, dari mahasiswa ataupun umum yang ingin mengetahui informasi tentang manusia, tempat, dan lingkungannya. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Saya bilang sempurna itu karena telah diberikan akal untuk berpikir dan menyadari bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain, yang memang pada dasarnya nggak ada yang sempurna sih, tapi di antara 3 makhluk Tuhan, yaitu hewan dan tumbuhan, manusia adalah makhluk yang menempati tempat paling atas di bumi ini, kayak gitu. Dengan kemampuan akal ini, manusia memiliki kemampuan tentang apa yang telah, misalnya, yang sedang, misalnya, dan yang akan diperbuat itu apa, kayak gitu, terhadap lingkungan alam di mana manusia itu hidup. Itu bisa berpikir, tinggal kita melakukan proses itu atau enggak, kayak gitu. Tapi kebanyakan ya alhamdulillah melakukan. Itu juga ada yang masih sebagian belum, gitu. Ya kita doakan yang belum berpikir secara baik tentang telah atau yang sedang atau yang akan dilakukan, ya gitu, akan diberikan hidayah oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya bumi ini semakin baik, gitu. Padahal kita itu sekarang lagi musimnya apa? Lagi mengalami global warming, ya. Ya semoga yang tidak sadar diberikan kesadaran oleh Allah, begitu. Tentu saja dengan memanfaatkan lingkungan yang berlangsung di sekitar kita ini akan kalau memang memanfaatkannya baik, tentu saja akan sejahtera dengan cara membuka akal berpikirnya. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Jadi mari kita manfaatkan sebaik mungkin, gitu. Beberapa klasifikasi tentang manusia itu ada. Yang pertama, manusia itu sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, sebagai orang atau seseorang atau someone, kayak gitu. Pribadi itu terpisah dengan yang lain, yang merupakan suatu keutuhan yang tentu saja tidak bisa dibagi-bagi, yaitu individu sebagai pribadi yang berbeda dari yang lain. Manusia sebagai individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial yang sulit untuk dipisahkan dengan manusia lainnya. Sejak lahir sampai dewasa, bahkan sampai dipanggil oleh Maha Kuasa, manusia selalu bergantung dan membutuhkan orang lain dalam setiap aktivitasnya, begitu. Ada seorang tokoh yang bernama Paula dan Janet, ya, itu menyampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbuka, yang bebas memilih makna di dalam setiap situasi, tapi juga harus bertanggung jawab, dan bertanggung jawab itu atas setiap keputusannya, gitu. Bebas sih, iya bebas, tapi kita harus bertanggung jawab pada manusia secara diri kita sendiri, dan juga orang sebagai manusia yang hidup dengan makhluk yang lain, gitu. Yang kedua adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang dalam kehidupannya selalu bergantung dan berkebutuhan dan membutuhkan dengan manusia yang lain. Tadi kayak saya sampaikan, kayak gitu. Kita nggak mungkin kan di dalam sebagai makhluk sosial ini, saya misalnya
memiliki baju bisa warna hitam, ada bunga-bunga seperti ini. Tentu saja ini berkat bantuan oleh orang lain, yaitu penjahit. Kacamata juga gitu ya. Kacamata, kita punya kacamata ya karena memang ada bantuan manusia yang lain yang bisa membuatkan kacamata untuk kita sebagai alat bantu melihat. Tapi teman-teman, yang dimaksudkan manusia sebagai makhluk sosial ini juga diharapkan bisa berkesinambungan dengan barang-barang sekitar kita, tumbuhan dan hewan, itu juga bisa bertanggung jawab bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan kita. Kalau dalam agama Islam ada al-khalifah fil ard, seperti itu. Yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk berbudaya. Maka apa manusia dapat dikatakan sebagai makhluk berbudaya? Manusia dikatakan sebagai makhluk budaya karena budaya itu sebenarnya dipelajari dan diwariskan turun-menurun dari setiap generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Kakek nenek kita mewariskan budaya. Saya kan orang Jawa nih, jadi budaya kakek saya, nenek saya, kakek nenek saya itu diturunkan, menurunkan budayanya ke orang tua saya. Orang tua saya sebagai seorang yang memiliki suku Jawa tentu saja memiliki budaya yang diwariskan pada saya pribadi. Kemudian nanti kita terutama teman-teman mahasiswa di sini yang nanti akan menikah misalnya, kita akan menurunkan budaya kita kepada anak kita. Kalaupun kita sebagai seorang guru itu juga sebagai orang tua di sekolah, tentu saja diharapkan nanti bisa menurunkan budayanya kepada anak-anak didik kita. Kalau memang misalnya kita mengajar di wilayah suku Jawa, ya kalau bagaimana dengan mengajar di suku yang lain, karena mungkin ada penempatan di daerah lain, dan tentu saja kita diharapkan bisa mengajarkan atau paling tidak ikut andil mewarnai mengajarkan budaya suku lain tersebut. Selanjutnya, manusia itu perlu interaksi dengan manusia dan lingkungannya, kayak gitu. Itu perlu interaksi. Ada 4 hal, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, di mana lingkungan alam yaitu tanah, laut, air, terus tumbuhan dan lain-lain, itu termasuk dari interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial misalnya itu kepada tetangga, tetangga desa, tetangga kota, tetangga lain, teman senegaranya, sebangsa dan tanah air. Ini kita adalah saudara, maka kita perlu interaksi dengan baik. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa, seperti itu. Jangan sampai perbedaan kita di Indonesia dengan terdiri dari 700-an suku itu bisa bergesekan. Mari kita saling memberikan ruang terhadap keanekaragaman kita. Juga interaksi manusia dengan lingkungan budaya, itu kita harus merawat budaya kita. Dengan adanya globalisasi, masukan dari budaya-budaya yang lain di luar Indonesia misalnya, kita sebagai anak bangsa wajib memfilter. Dengan budaya-budaya kita jangan sampai punah kayak gitu. Bagaimanapun caranya, cara yang baik adalah dimulai dari diri kita sendiri, kayak gitu. Bagaimana kalau Indonesia ini bisa menampilkan budayanya kalau kita sendiri tidak mencintai, tidak menjalani budaya yang sudah ada. Selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan ekonominya. Bagaimana kita bisa mengolah alam ini, tanaman ini, hutan ini, sumber daya alam kita dengan bijak, sehingga dapat berlangsung terus-menerus untuk teman-teman kita dan lain-lain.
Selanjutnya tentang tempat ini luas sekali teman-teman ya, manusia, tempat dan lingkungannya. Tempat ini adalah ruang di mana tempat ini yang memberikan kita hidup karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang diperlukan dari kehidupan. Yang dimaksudkan tempat ini misalnya kita sampaikan adalah bumi kita. Bagaimana bumi yang kita pijak ini itu diantaranya adalah mungkin lingkungan pertanian, maka kita harus mengetahui pertanian itu bagaimana, kayak gitu cara mengolahnya, bagaimana pertanian ini bisa bermanfaat seperti itu. Kemudian kita juga berkaitan dengan tempat, itu ada sebuah klasifikasi secara fisik adalah tanah, kemudian flora dan fauna, hewan dan tumbuhannya. Tentu saja di setiap lingkungan atau sekitar tempat ya, kita kategorikan tempat satu dengan tempat yang lain biasanya flora dan faunanya berbeda, seperti itu. Kemudian masih banyak yang lain ya, bagaimana tanah itu macam-macamnya juga banyak. Kemudian tempat itu nanti sebaiknya digunakan untuk apa, IPS harus membahas itu. Kemudian sebentar, bagaimana tempat itu ada macam-macamnya juga. Secara letak astronomis tempat itu pasti berbeda dengan tempat yang lain, letak atasnya berbeda. Kemudian secara geografis tempat itu juga berbeda letak-letaknya, kayak gitu. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Bagaimana dengan Mesir misalnya, itu tentu saja berbeda lagi. Bagaimana dengan Inggris, berbeda lagi, seperti itu. Selanjutnya kita akan membicarakan juga mengenai lingkungan. Teman-teman, yang kita maksud lingkungan di sini adalah bagaimana lingkungan itu juga diajarkan di dalam IPS ya. Bagaimana lingkungan itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada di langit dan bumi. Bumi ini merupakan planet yang ada di lingkungan kita yang memenuhi syarat-syarat kehidupan.